Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam acara NTB Belajar dari Rumah. Sehat, cerdas, dan membanggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang peluang. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, dapat menentukan ruang sampel dan anggota kejadian dari suatu percobaan acak. Yang kedua, dapat memahami peluang serta dapat menentukan peluang suatu kejadian. Dan yang ketiga, dapat menentukan frekuensi harapan dari suatu percobaan. Dan yang keempat, dapat menentukan peluang kejadian majemuk. Anak-anak, tentunya kalian sudah sering mendengar kata peluang. Ada yang tahu peluang itu apa? Ya, peluang adalah angka atau besaran yang digunakan untuk mengekspresikan seberapa mungkin sesuatu itu terjadi. Kenapa kita belajar peluang? Ya, karena di dunia ini tidak ada yang pasti. Sebagai salah satu contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang ramalan cuaca. Misalnya, peluang besok hujan adalah 80%. Nah, artinya apa? Bahwa kita harus bersiap-siap sedia payung sebelum hujan. Jadi, anak-anak, belajar peluang itu sangat penting, yaitu untuk mengukur seberapa mungkin sesuatu itu terjadi, sehingga kita bisa memprediksi atau mempersiapkan masa depan. Anak-anak, sebelum kita belajar peluang, ada hal yang harus kalian pahami, yaitu ruang sampel dan kejadian. Selain materi prasyarat yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu permutasi dan kombinasi. Untuk memahami ruang sampel dan kejadian, perhatikan percobaan berikut ini. Yang pertama, ya. Percobaan melempar sekeping mata uang logam dengan sisi-sisi angka dan gambar. Nah, kalau kita melihat percobaan melempar sekeping mata uang logam, maka di sini kemungkinan yang muncul atau hasil yang muncul adalah sisi angka atau gambar. Jadi, dikatakan bahwa ruang sampel atau S dari percobaan melempar sekeping mata uang logam itu adalah himpunan A dan G. Sedangkan titik sampelnya adalah A dan G. Banyak anggota ruang sampel yang dinyatakan dengan NS sama dengan 2. Berikutnya kejadian. Kejadian yang mungkin pada percobaan melempar sekeping mata uang logam, yang pertama adalah kejadian muncul sisi angka. Dan yang kedua adalah kejadian muncul sisi gambar. Untuk lebih memahami lagi, perhatikan percobaan yang kedua. Percobaan melempar sebuah dadu yang bersisi 6. Pada percobaan melempar sebuah dadu yang bersisi 6, kemungkinan yang muncul adalah mata dadu angka 1, mata dadu angka 2, mata dadu angka 3, mata dadu angka 4, mata dadu angka 5, dan mata dadu angka 6. Sehingga di sini dikatakan bahwa ruang sampel dari percobaan melempar sebuah dadu yang bersisi 6 adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sedangkan titik-titik sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6.
Sehingga banyak anggota ruang sampel yang dinyatakan dengan NS sama dengan 6. Berikutnya kejadian. Kejadian-kejadian yang muncul pada percobaan melempar sebuah dadu yang bersisi 6. Yang pertama adalah kejadian muncul sisi angka 1. Berikutnya, kejadian muncul sisi angka 2. Dan yang ketiga, kejadian muncul sisi angka 3 sampai kejadian muncul sisi angka 6. Baik anak-anak, dari 2 percobaan tadi, apakah kalian sudah bisa menyimpulkan apa yang dimaksud dengan ruang sampel dan kejadian? Ya, yang dimaksud dengan ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Sedangkan banyaknya anggota ruang sampel dinotasikan dengan NS. Setiap anggota ruang sampel disebut sebagai titik sampel. Sedangkan kejadian, misalkan kejadian A adalah himpunan bagian dari ruang sampel yang merupakan keadaan khusus. Sedangkan banyaknya anggota dalam kejadian A dinotasikan dengan NA. Nah, untuk memahami ruang sampel dan kejadian, perhatikan contoh-contoh selanjutnya. Yang pertama, percobaan melempar 2 koin 1 kali. Kalau tadi percobaan melempar 1 koin. Nah, sekarang percobaannya melempar 2 koin 1 kali. Nah, untuk menentukan ruang sampel dari percobaan ini lebih mudah kita menggunakan tabel. Ya, kalian perhatikan tabelnya. Dari percobaan melempar 2 koin ini, maka kemungkinan yang muncul adalah angka dengan angka, angka dengan gambar, gambar dengan angka, dan gambar dengan gambar. Jadi, berdasarkan tabel yang terlihat, maka ruang sampel adalah AA, AG, GA, dan GG. Jadi banyaknya ruang sampel atau NS sama dengan 2 kali 2 atau sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Sedangkan contoh kejadian pada percobaan melempar 2 koin sebanyak 1 kali adalah misalkan A, kejadian terambil mata koin sama. Maka anggota A adalah AA, angka dengan angka, atau GG, gambar dengan gambar. Sehingga banyaknya anggota kejadian A sama dengan 2. Untuk lebih memahami lagi, perhatikan contoh yang kedua. Percobaan melempar 2 dadu sebanyak 1 kali. Nah, untuk menentukan ruang sampel dari percobaan melempar 2 dadu 1 kali, seperti tadi, lebih mudahnya kita buat tabel seperti ini, ya. Jadi, dari tabel terlihat di sini, ya, ruang sampel atau hasil yang mungkin dari percobaan melempar 2 buah dadu adalah pasangan dadu 1 dan dadu 2, yaitu 1,1, 1,2, 1,3, dan seterusnya sampai 6,6. Ya, jadi banyak ruang sampel dari percobaan melempar 2 buah dadu adalah NS sama dengan 6 kali 6 sama dengan 6 kuadrat sama dengan 36. Nah, untuk contoh kejadiannya, misalkan B, kejadian terambil mata dadu berjumlah 5. Maka anggota B adalah pasangan dadu 1 dan 2, yaitu 1,4, 2,3, 3,2, dan 4,1.
sehingga banyaknya anggota himpunan B sama dengan 4. Contoh yang terakhir yaitu contoh yang ketiga, yaitu percobaan mengambil sebuah kartu dari setumpuk kartu bridge. Tentunya anak-anak sudah pernah melihat kan kartu bridge. Nah, dari percobaan melempar kartu bridge, di sini kita tahu bahwa kartu bridge terdiri atas kartu yang berwarna merah dan kartu yang berwarna hitam. Kartu yang berwarna merah itu adalah kartu jantung dan kartu diamond. Sedangkan kartu yang berwarna hitam itu adalah kartu daun dan kartu clove. Sedangkan masing-masing kartu terdiri atas kartu angka dan kartu gambar. Kartu angka mulai dari kartu angka 2, kartu angka 3, kartu angka 4 dan seterusnya sampai kartu angka 10. Jadi masing-masing kartu angka itu terdiri atas 9. Kemudian kartu gambar terdiri atas kartu jack, kartu queen, kartu king dan kartu as. Jadi jumlah masing-masing kartu untuk kartu gambar adalah 4. Jadi banyaknya kartu bridge seluruhnya adalah 4 kali 13, yaitu sama dengan 52. Sedangkan banyaknya ruang sampel, karena kita ambil satu kartu, maka di sini bisa kita nyatakan dengan kombinasi 52C1 atau sama dengan 52. Sedangkan contoh kejadiannya dalam pengambilan sebuah kartu dari setumpuk kartu bridge adalah contoh kejadian A, yaitu kejadian terambil kartu as. Contoh kejadian pada percobaan mengambil sebuah kartu dari setumpuk kartu bridge, misalkan A, kejadian terambil kartu as, maka anggota dari A adalah as jantung, as diamond, as daun, dan as clove. Sehingga banyaknya anggota kejadian A atau NA sama dengan 4. Nah, anak-anak, bagaimana? Sudah memahami apa itu yang dimaksud dengan ruang sampel dan kejadian? Nah, selanjutnya kita akan membahas peluang suatu kejadian. Jika S adalah ruang sampel dari suatu percobaan, dengan tiap anggota S memiliki kesempatan muncul yang sama, dan A adalah suatu kejadian dengan A anggota himpunan S, maka peluang kejadian A ditentukan oleh rumus PA sama dengan NA per NS, di mana PA itu adalah peluang kejadian A, NA banyak anggota kejadian A, dan NS adalah banyak anggota ruang sampel. Anak-anak, kisaran nilai peluang adalah antara 0 sampai 1, yaitu PA lebih besar sama dengan 0 dan kurang atau sama dengan 1. Jika PA sama dengan 0, maka PA adalah kejadian mustahil. Sedangkan jika PA sama dengan 1, maka PA adalah kejadian pasti. Selanjutnya, peluang komplement dari kejadian A ditulis P A pangkat C sama dengan 1 min PA, dengan A pangkat C adalah komplement kejadian A. Nah,
Untuk lebih memahami bagaimana menentukan peluang, perhatikan contoh soal berikut ini. Percobaan melempar 2 dadu 1 kali. Tentukan peluang munculnya kedua mata dadu yang berjumlah 5. Nah, kita bahas bersama-sama. Percobaan melempar 2 dadu 1 kali, maka di sini kita tahu bahwa banyak anggota ruang sampel atau NS itu sama dengan 6 pangkat 2 atau sama dengan 36. Misalkan A adalah kejadian muncul kedua mata dadu berjumlah 5. Maka anggota kejadian A adalah pasangan dadu 1 dan 2 yaitu 1,4, 2,3, 3,2 dan 4,1 sehingga NA sama dengan 4. Jadi peluang kejadian A atau peluang muncul mata dadu yang berjumlah 5 adalah PA sama dengan NA per NS sama dengan 4/36. Kalau kita sederhanakan maka sama dengan 1/9. Jadi peluang muncul kedua mata dadu berjumlah 5 adalah 1/9. Nah, untuk lebih memahami lagi, perhatikan contoh soal yang kedua, yaitu dalam sebuah kantong terdapat 5 kelereng merah dan 4 kelereng biru. Jika 3 kelereng diambil sekaligus, maka peluang terambilnya ketiganya kelereng merah adalah, nah anak-anak, mari kita bahas bersama-sama. Diketahui bahwa di sini banyak kelereng merah sama dengan 5. Banyak kelereng biru sama dengan 4. Jumlah semua kelereng sama dengan 5 ditambah 4 sama dengan 9. Jadi, ruang sampel adalah banyak cara mengambil 3 dari 9 kelereng. Ya. Jadi NS karena mengambil 3 kelereng sekaligus, maka NS bisa dinyatakan dengan kombinasi, yaitu NS sama dengan 9C3. Sesuai dengan rumus kombinasi, kita jabarkan sama dengan 9 faktorial per 9 min 3 faktorial dikalikan 3 faktorial sama dengan 9 faktorial per 6 faktorial kali 3 faktorial. Setelah kita sederhanakan, maka kita peroleh 9C3 sama dengan 84. Berikutnya, misalkan A. Kejadian terambil ketiganya kelereng merah. Maka NA di sini adalah banyak cara mengambil 3 dari 5 kelereng merah. Nah, NA di sini karena mengambil 3 kelereng merah sekaligus bisa dinyatakan dengan kombinasi, yaitu 5C3. Berdasarkan rumus kombinasi, kita jabarkan menjadi 5 faktorial per 5 min 3 faktorial kali 3 faktorial sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial. Setelah kita sederhanakan, kita peroleh 5C3 sama dengan 10. Jadi, peluang mengambil 3 kelereng merah sekaligus adalah PA sama dengan NA per NS sama dengan 5C3 per 9C3 sama dengan 10 per 84. Kalau kita sederhanakan, kita peroleh
5/42. Jadi, peluang terambil ketiganya kelereng merah adalah 5/42. Anak-anak, kita sudah mempelajari materi peluang. Kalian sudah paham kan bagaimana menentukan peluang suatu kejadian? Sekarang kita akan lanjutkan membahas tentang frekuensi harapan dari suatu kejadian. Frekuensi harapan dari suatu kejadian didefinisikan sebagai hasil kali peluang dengan banyak percobaan. Dirumuskan, FA sama dengan PA kali N. Dengan PA sama dengan peluang kejadian A, dan N banyak percobaan, dan FA adalah frekuensi harapan kejadian A. Baik anak-anak, untuk lebih memahami tentang frekuensi harapan, silakan perhatikan contoh soal berikut. 3 keping uang logam dilempar secara bersama-sama sebanyak 40 kali. Frekuensi harapan muncul 2 angka dan 1 gambar adalah. Nah, dari percobaan melempar 3 mata uang sekaligus, maka untuk menentukan ruang sampel dari percobaan melempar 3 mata uang logam dapat dilihat pada tabel berikut. Maka di sini NS terlihat bahwa sama dengan angka gambar, angka gambar angka, dan seterusnya sampai dengan gambar. Jadi, banyak anggota ruang sampel dari percobaan melempar 3 uang logam sama dengan 2 kali 2 kali 2 atau sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, misalkan A kejadian muncul 2 angka, 1 gambar. Maka anggota A adalah AAG, AGA, dan GAA. Jadi, banyak anggota kejadian A sama dengan 3. Sehingga peluang kejadian A atau peluang muncul 2 angka dan 1 gambar adalah NA per NS sama dengan 3/8. Jadi, karena dilempar sebanyak 40 kali, maka frekuensi harapan muncul 2 angka dan 1 gambar adalah FA sama dengan PA kali N sama dengan 3/8 kali 40 sama dengan 15. Jadi, frekuensi harapan muncul 2 angka dan 1 gambar dari 40 kali percobaan adalah 15. Selanjutnya, kita akan membahas kejadian majemuk. Apa itu kejadian majemuk? Kejadian majemuk adalah gabungan 2 atau lebih kejadian sehingga membentuk kejadian baru. Ada 4 kejadian majemuk, yaitu yang pertama, kejadian saling lepas. Yang kedua, kejadian tidak saling lepas. Yang ketiga, kejadian saling bebas. Dan yang keempat, kejadian tidak saling bebas atau yang kita sebut sebagai kejadian bersyarat. Baiklah, langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu peluang kejadian saling lepas. 2 kejadian A dan B
dikatakan saling lepas jika kejadian A dan B tidak bisa terjadi secara bersamaan. Jika A dan B saling lepas, maka A irisan B sama dengan kosong. Kalau kita nyatakan dalam himpunan A dan B seperti ini, tidak ada irisan atau A irisannya sama dengan kosong. Jadi, peluang kejadian saling lepas dirumuskan sebagai PA atau B sama dengan PA plus PB. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Dua buah dadu dilempar bersama-sama. Peluang munculnya mata dadu yang berjumlah 9 atau 10 adalah, nah di sini banyak ruang sampel dari percobaan melempar dua buah dadu, yaitu 6 kali 6 sama dengan 6 kuadrat sama dengan 36. Nah, kalau di dalam tabel kita lihat seperti ini ya, seperti yang sebelumnya sudah kita bahas. Nah, misalkan A, kejadian muncul mata dadu berjumlah 9, maka anggota kejadian A adalah 3,6, 4,5, 5,4, dan 6,3. Jadi, Na sama dengan 4. Sedangkan B, kejadian muncul mata dadu berjumlah 10. Anggota B adalah 4,6, 5,5, 6,4, sehingga NB sama dengan 3. Perhatikan anak-anak, munculnya mata dadu yang berjumlah 9 atau 10 itu tidak bisa terjadi secara bersamaan. Maka dikatakan kejadian A dan kejadian B saling lepas. Misalkan A, kejadian muncul mata dadu berjumlah 9, maka anggota A adalah 3,6, 4,5, 5,4, dan 6,3. Jadi banyaknya anggota kejadian A, Na sama dengan 9. Sedangkan B, kejadian muncul mata dadu berjumlah 10, maka anggota kejadian B adalah 4,6, 5,5, dan 6,4. Jadi, banyaknya anggota kejadian B atau NB sama dengan 3. Jadi anak-anak, perhatikan munculnya mata dadu yang berjumlah 9 atau 10 tidak bisa terjadi secara bersamaan. Maka dikatakan bahwa kejadian A dan kejadian B adalah saling lepas. Sehingga PA atau B sama dengan PA ditambah PB sama dengan 4/36 ditambah 3/36 sama dengan 7/36. Jadi peluang munculnya mata dadu yang berjumlah 9 atau 10 adalah 7/36. Selanjutnya kita akan membahas peluang kejadian majemuk yang kedua, yaitu peluang kejadian tidak saling lepas. Dua kejadian A dan B adalah tidak saling lepas jika kejadian A dan B dapat terjadi secara bersama-sama. Jika A dan B tidak saling lepas, maka A irisan B-nya sama dengan
kosong. Ya, jadi kalau dinyatakan dalam bentuk himpunan, A dan B memiliki irisan. Sehingga peluang kejadian tidak saling lepas dirumuskan sebagai berikut. PA atau B sama dengan PA plus PB dikurangi PA irisan B. Untuk lebih memahami peluang kejadian tidak saling lepas, perhatikan contoh berikut. Dari seperangkat kartu bridge, diambil sebuah kartu secara acak. Peluang terambil kartu jantung atau kartu as adalah, nah, banyak ruang sampel dari percobaan mengambil sebuah kartu dari setumpuk kartu bridge adalah 52. Sedangkan banyaknya kartu jantung sama dengan 13. Banyaknya kartu as sama dengan 4. Sedangkan kartu jantung dan as sama dengan 1. Jadi maksudnya kartu jantung yang as. Peluang terambil kartu jantung atau kartu as bisa terjadi secara bersamaan, yaitu kartu jantung dan as. Sehingga kejadian ini termasuk kejadian tidak saling lepas. Sehingga PA atau B sama dengan P jantung ditambah P as dikurangi P jantung yang as. Sama dengan 13/52 ditambah 4/52 dikurangi 1/52. Sama dengan 16/52, atau kalau kita sederhanakan sama dengan 4/13. Jadi peluang terambil kartu jantung atau as adalah 4/13. Nah, selanjutnya kita akan membahas peluang kejadian majemuk yang ketiga, yaitu peluang kejadian saling bebas. Kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B dan kejadian B tidak mempengaruhi kejadian A. Peluang kejadian saling bebas dirumuskan sebagai berikut. PA dan B sama dengan PA kali PB. Untuk lebih memahami, perhatikan contoh berikut ini. Dalam sebuah kotak terdapat 4 kelereng merah dan 6 kelereng biru. 2 kelereng diambil satu persatu dengan pengembalian. Peluang terambil kelereng biru kemudian kelereng merah adalah, nah di sini kita tahu bahwa banyak kelereng sama dengan 4 ditambah 6 sama dengan 10. Jadi NS sama dengan 10. Misalkan A, kejadian terambil kelereng biru pada pengambilan pertama, maka peluang kejadian A adalah 6/10. Dan misalkan B, kejadian terambilnya kelereng merah pada pengambilan kedua, maka PB sama dengan 4/10. Nah, anak-anak perhatikan di sini. Jika 2 kelereng diambil satu persatu dengan pengembalian, maka pengambilan kelereng pertama tidak mempengaruhi pengambilan pada kelereng kedua karena jumlah ruang sampelnya tetap. Sehingga dikatakan bahwa kejadian A dan kejadian B adalah kejadian saling bebas. Peluang terambilnya kelereng biru kemudian kelereng merah adalah PA dan B sama dengan PA kali PB sama dengan 6/10 dikalikan 4/10 sama dengan 24/100.
Kalau kita sederhanakan sama dengan 6/25. Jadi peluang terambil kelereng biru kemudian kelereng merah adalah 6/25. Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjutkan membahas peluang kejadian majemuk yang terakhir, yaitu peluang kejadian tidak saling bebas atau kejadian bersyarat. Dua kejadian A dan B dikatakan tidak saling bebas atau bersyarat apabila kejadian A mempengaruhi kejadian B, atau sebaliknya kejadian B mempengaruhi kejadian A. Peluang kejadian bersyarat dirumuskan sebagai berikut. PA dan B sama dengan PA kali PB garis miring A, atau PA dan B sama dengan PB kali PA garis miring B. Di sini maksudnya PB garis miring A adalah nilai kemungkinan terjadinya B setelah terjadinya A. Sedangkan PA garis miring B adalah nilai kemungkinan terjadinya A setelah terjadinya B. Untuk lebih jelasnya, tolong perhatikan contoh berikut ini. Dalam sebuah kotak terdapat 4 kelereng merah dan 6 kelereng biru. 2 kelereng diambil satu persatu tanpa pengembalian. Peluang terambil kelereng biru kemudian kelereng merah adalah, jadi anak-anak pada soal ini ya, pengambilan 2 kelereng satu persatu tanpa pengembalian. Pada contoh soal yang sebelumnya, pengambilan 2 kelereng satu persatu dengan pengembalian. Baiklah, mari kita bahas bersama-sama peluang terambil kelereng biru kemudian kelereng merah. Banyak kelereng sama dengan 4 ditambah 6 sama dengan 10. Jadi banyaknya anggota ruang sampel atau NS sama dengan 10. Misalkan A, kejadian terambilnya kelereng biru pada pengambilan pertama. Maka PA sama dengan 6/10. Selanjutnya B, kejadian terambilnya kelereng merah pada pengambilan kedua. Maka PB sama dengan 4/9. Kenapa di sini 9? Karena tadi 1 kelereng sudah diambil tanpa dikembalikan lagi, sehingga NS-nya berkurang 1 menjadi 9. Maka PB sama dengan 4/9. Jadi, jika 2 kelereng diambil satu persatu tanpa pengembalian, maka pengambilan pertama mempengaruhi pengambilan kedua, sehingga kejadian tersebut adalah kejadian bersyarat. Peluang terambilnya kelereng biru kemudian kelereng merah adalah PA dan B sama dengan PA kali PB sama dengan 6/10 kali 4/9 sama dengan 24/90. Kalau kita sederhanakan sama dengan 4/15. Jadi peluang terambil kelereng biru kemudian kelereng merah adalah 4/15. Baiklah anak-anak, kita sudah membahas materi dari awal sampai akhir, yaitu yang pertama, ruang sampel dan kejadian. Yang kedua, menentukan peluang suatu kejadian. Yang ketiga, menentukan frekuensi harapan dari suatu percobaan. Dan yang terakhir, peluang kejadian majemuk. Bagaimana? Sudah paham? Nah, untuk lebih memahami lagi, silahkan kalian kerjakan latihan soal berikut ini. Kalian bisa mendiskusikan dengan teman-teman kalian ataupun dengan guru kalian di sekolah. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kalian juga dapat menyaksikan tayangan materi ini pada laman berikut.
Semoga anak-anak selalu sehat dan ingat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa. Sampai jumpa.